bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Senin 5 September 2022. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR yang saat ini bertugas di Malang, Jawa Timur. Permenungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang saat ini bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami peroleh dalam hidup ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan, khususnya pada hari ini, yang menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi hidup kami dan juga bagi orang lain yang kami jumpai dalam menjalani hidup ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, mampukanlah kami meski dalam situasi apapun, kami tetap menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai ayat 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu,
bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan atau menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dalam bacaan Injil tadi, di mana Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah ibadat, dan di situ juga ada orang yang sakit, yakni mati sebelah tangan kanannya. Dan ketika itu ahli-ahli Taurat juga mengamat-amati Yesus. Mereka melihat apa gerangan yang akan dilakukan oleh Yesus. Apakah ia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dan seperti yang kita dengar tadi, bahwa Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Yesus tahu apa isi hati mereka. Maka Yesus sebelum berbuat sesuatu, Yesus melemparkan pertanyaan kepada mereka. Apa yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyembuhkan, menyelamatkan orang, atau membinasakan orang? Dan setelah bertanya demikian, Yesus pun melakukan suatu mujizat di mana ia menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Yesus mau mengatakan kepada kita atau mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita tentu harus dan patuh pada aturan yang berlaku di tempat di mana kita berada. Tetapi aturan itu bukan menjadi suatu dasar atau suatu hal yang mengekang kita untuk berbuat baik. Jika situasi dan keadaan memungkinkan untuk kita berbuat baik, mengapa kita harus menunggu? Mengapa kita berpatokan pada aturan? Jangan sampai aturan itu membuat kita enggan atau tidak mau berbuat baik kepada sesama yang ada di sekitar kita. Maka Injil hari ini Yesus sangat jelas memperlihatkan kepada kita atau mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama, teristimewa menyelamatkan sesama-sesama kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, kami mohon berikanlah rahmat kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi sakit penyakit yang tengah mereka hadapi saat ini. Semoga mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya dengan kuasa-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda yang tengah menghadapi perselisihan dalam mengarungi hidup berumah tangga, ya Bapa, semoga Engkau selalu hadir di tengah kehidupan rumah tangga mereka dan berikanlah jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang tengah mereka hadapi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi negara-negara yang sedang bertikai. Semoga Allah Bapa menganugerahkan rahmat perdamaian bagi negara-negara yang sedang bertikai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi diri kita masing-masing. Semoga melalui sapaan Tuhan hari ini memampukan kita untuk menjadi pembawa berkat bagi orang yang kecil dan menderita dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat doa kekuatanku channel untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.